Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fajar Edil Akbar, perwakilan dari kelompok 12 akan menyampaikan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Adapun kelompok 12 terdiri dari Gilbert Johan Martin Sinaga, Gustia Asrial, Fajar Edil Akbar, dan Anissa. Kepada Gilbert Johan Martin Sinaga, dipersilahkan. Pertama, mengenai organisasi nirlaba. Pengertian organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam hal menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Menurut PSAK nomor 45, bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan atau apapun dari organisasi tersebut. Ciri-ciri dari organisasi nirlaba, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Entitas komersil atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal yaitu yang pertama entitas komersial. Terbagi atas entitas komersial yang dikelola pemerintah seperti BUMN, Persero, entitas komersial swasta, misalnya CV, NV, firma, usaha perorangan, dan UD. Yang kedua, entitas nirlaba.
terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan atau bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaba atau komersial. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 yang dikeluarkan oleh FASB. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberi informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodi atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang terakhir, yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Dalam organisasi laba, adapun laporan keuangan yang akan dihasilkan berdasarkan peraturan dari PSAK nomor 45. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain yang untuk menilai kemampuan organisasi memberikan jasa secara berkelanjutan, dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Lebih lanjut, komponen yang terdapat dalam laporan posisi keuangan ini mencakup yang pertama aset, kedua liabilitas, yang ketiga aset bersih. Aset bersih terbagi atas tiga. Yang pertama aset bersih tidak terikat, kedua aset bersih terikat temporer atau sementara, dan yang ketiga aset bersih terikat permanen. Yang kedua, laporan yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba itu sendiri yaitu laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu yang pertama pendapatan, kedua beban, ketiga gain and loss atau keuntungan dan kerugian, dan yang keempat reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin dalam nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para stakeholders untuk yang pertama mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam satu periode. Yang kedua menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi
dan memberikan jasa. Dan yang terakhir, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba sama dengan organisasi bisnis, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas, yaitu pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Biasanya bersumber dari catatan dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi atau endowment, atau dari hasil investasi yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Metode penyusunan laporan arus kas dalam organisasi nirlaba juga menggunakan metode langsung atau direct method, atau metode tidak langsung indirect method. Dan yang terakhir, laporan keuangan dari organisasi nirlaba itu sendiri, yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pembagian dari organisasi nirlaba itu sendiri. Yang pertama ada yayasan. Pengertian yayasan dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut dalam sebuah badan usaha. Sumber pembiayaan atau kekayaan yayasan itu berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yang dapat berupa wakaf, hibah wasiat, atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pola pertanggungjawaban yayasan yaitu pengelola bertanggung jawab kepada pembina yang disampaikan dalam rapat pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban yayasan ini dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada pembina. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Karakteristik anggaran yayasan. Rencana anggaran yayasan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi atau didiskusikan. Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus diinformasikan kepada publik untuk dikritisi, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sistem akuntansi yayasan ada 4. Yang pertama, akuntansi berbasis kas atau cash basis of accounting. Yang kedua, modifikasi dari akuntansi berbasis kas atau modified cash basis of accounting. Yang ketiga, akuntansi berbasis accrual atau accrual basis of accounting. Dan yang terakhir, modifikasi dari akuntansi berbasis accrual atau modified accrual basis of accounting. Akuntabilitas yayasan. Adapun akuntabilitas yayasan yang pertama mengenai tujuan laporan keuangannya. Tujuan laporan keuangan dari yayasan yaitu menyediakan informasi yang
relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya yayasan. Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai yang pertama jasa yang diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua, cara pengelola melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja yayasan. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Gustia. Selanjutnya itu perbedaan yayasan dengan organisasi bisnis. Yang pertama, akuntansi untuk sumbangan. Yayasan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status bebas pajak akan ditunjuk untuk menerima sumbangan. Yang kedua, kapitalisasi dan penyusutan aktiva. Yayasan perlu mencatat pembelian barang dan peralatan substansi jangka panjang seperti komputer, mobil, dan bangunan sebagai aktiva serta menanggung porsi biaya per tahun untuk barang-barang yang masih memiliki umur manfaat. Yang ketiga, klarifikasi pengeluaran fungsional. Yayasan perlu melaporkan pengeluaran kas sesuai dengan klarifikasi fungsional. Dua, klarifikasi pengeluaran fungsi primer adalah pelayanan program dan aktivitas pendukung. Sementara itu, klarifikasi aktivitas pendukung meliputi pengelolaan dan aktivitas umum, pengalian dana, dan pengembangan keanggotaan. Praktek tersebut sangat bervariasi dari satu yayasan ke yayasan lainnya. Yang keempat, implementasi perbedaan antara akuntansi non-profit dan akuntansi swasta. Implementasi dari Yang keempat, implementasi perbedaan antara akuntansi non-profit dan akuntansi swasta. Implementasi dari perbedaan praktek akuntansi non-profit dan akuntansi swasta adalah diperlukannya keahlian tambahan bagi personil penasihat keuangan atau auditor. Beberapa yayasan tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan sistem akuntansi yayasan. Faktor-faktor pertimbangan basis akuntansi adalah yang pertama, posisi arus kas yayasan. Jika arus kas dijadikan fokus, maka akun pembayaran dan piutang dapat dijadikan pengendali. Yang kedua, keahlian dan waktu yang membatasi staf pembukuan. Yang ketiga, ukuran anggaran yayasan. Beberapa yayasan yang baru belum memiliki kewajiban pembayaran dan tidak memiliki piutang akan memilih akuntansi berbasis kas. Yang keempat, besaran transaksi yayasan dalam piutang dan pembayaran atas basis yang terus-menerus jika tagihan untuk hibah belum dibayar atau dilunasi sepanjang tahun. Maka akuntansi berbasis kas akan memberikan gambaran keuangan yang sama baiknya dengan akuntansi berbasis aktual.
materi selanjutnya yaitu laporan keuangan yayasan. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-profit. Laporan keuangan organisasi non-profit seperti yayasan meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Yang A, klarifikasi aktiva dan kewajiban. Informasi mengenai likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan aktiva ke dalam bagian lancar dan tidak lancar, serta kewajiban ke dalam bagian jangka pendek dan jangka panjang. Dan terakhir, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh tempo, kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva pada catatan atau laporan keuangan. Yang B, klarifikasi aktiva bersih, terikat atau tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer akan diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, laporan aktivitas. Tujuan dan laporan aktivitas difokuskan pada yayasan secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Perubahan aktiva dalam laporan aktivitas akan tercermin pada aktiva bersih dalam laporan posisi keuangan. Pada laporan terdiri atas aktiva sebagai berikut. Yang pertama, perubahan kelompok aktiva bersih. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih yang terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat selama satu periode. Yang kedua, klarifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai penambah atau pengurangan aktiva bersih tidak terikat kecuali jika penggunanya dibatasi. Yang ketiga, informasi mengenai pendapatan dan beban. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian, pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasehat investasi, diungkapkan dengan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, informasi mengenai pemberian jasa. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klarifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Yang keempat, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva pembiayaan, yaitu penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunanya untuk jangka panjang.
Yang kedua, pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi pendanaan non-kas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Materi berikutnya yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Pengertian lembaga swadaya masyarakat disebut dengan non-pemerintah atau non-government organization, merupakan organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintah. Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai, terlepas dari konsep idealitas dan realitasnya. Organisasi LSM tidak bertujuan memperoleh laba, tetapi memberikan pelayanan dan penyelenggaraan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemberian dana oleh suatu lembaga donor yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi kegiatan rutin dalam LSM bersangkutan. Menurut Salamon dan Aherrek, definisi dan ciri-ciri LSM adalah sebagai berikut. Yang pertama, formal, yaitu secara organisasi bersifat permanen serta mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur. Yang kedua, swasta, yaitu kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan kepada direktur dan pengurusnya. Yang keempat, menjalankan organisasinya sendiri, yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar. Yang kelima, sukarela, yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu. Yang keenam, non-religius, yaitu tidak mempromosikan ajaran agama. Yang ketujuh, non-politik, yaitu tidak ikut dalam mencalonkan di pemilu. Berikutnya peran-peran LSM. Yang pertama, motivator. Dalam hal ini, LSM bertugas memberikan motivasi, mengali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi darinya maupun lingkungannya, akan potensi-potensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki, dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, komunikator. Sebagai komunikator, tugas LSM antara lain, yang pertama mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan, kebijakan, dan perencanaan program pembangunan. Yang kedua, memonitor atau mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat. Yang ketiga, memberi penyuluhan dan penjelasan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran. Yang keempat, membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antar LSM dan mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat. Yang ketiga, dinamisator. LSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan mengenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk mengembangkan dan kemajuan masyarakat lokal. Yang keempat, fasilitator. Di sini LSM bertugas memberikan bantuan teknik dalam pelaksanaan program. Berikutnya metode pencatatan akrual LSM. Tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan di samping untuk menunjukkan akuntabilitas suatu organisasi terhadap sumber daya terpercaya dengan yang pertama menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi LSM
menadai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi LSM untuk menandai aktivitasnya, dana untuk memenuhi kewajiban secara komitmennya. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi LSM dan perubahan di dalamnya. Yang kelima, menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi LSM dari segi biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan LSM harus disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan LSM yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan LSM menyediakan jenis transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dan pengambil keputusan. Laporan keuangan LSM biasanya disusun atas dasar kelangsungan usaha organisasi LSM dan dalam melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, organisasi ini diasumsikan untuk bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala pelayanannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar Aidil Akbar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai laporan keuangan LSM. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak-pihak lain yang menilai satu, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa yang secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Yang kedua yaitu ada laporan aktivitas LSM. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai satu, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah serta sifat aktiva bersih. Yang kedua yaitu hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga yaitu bagaimana sumber daya digunakan dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Ketiga adalah laporan arus kas LSM. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada aktivitas pendanaan, yang termasuk yaitu penerimaan kas dari penyumbang yang penggunanya dibatasi untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari sumbangan dan pengembalian investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Yang ketiga yaitu bunga dan dividen yang dibatasi oleh pengguna untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu ada aktivitas investasi, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman, pembelian atau pewakafan tanah, gedung, dan peralatannya, yakni aktiva yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Aktivitas ini meliputi perolehan sumber daya, pemberian layanan kepada masyarakat, peminjaman uang atau membantu masyarakat yang memerlukan,
dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, perolehan dan pembayaran sumber-sumber lainnya. Yang keempat yaitu aktivitas operasi. Aktivitas ini meliputi seluruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan pembelanjaan. Organisasi keagamaan atau tempat peribadatan. Tempat ibadah merupakan sebuah organisasi keagamaan. Oleh karena itu, organisasi keagamaan tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan untuk melayani ritual ibadah umat. Tujuan utama adalah untuk pelayanan umat. Bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan, menurut Bastian pada tahun 2007. Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut. Organisasi ini memiliki sumber dana dari umat yang biasa dalam berbagai bentuk seperti infak, sedekah, zakat, fidyah, persembahan, hibah, dan lain-lain sesuai ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan alokasi dana organisasi ibadah selain untuk pemeliharaan bangunan beserta seluruh perlengkapannya secara berkala juga dialokasikan untuk berbagai kegiatan lainnya, seperti kegiatan kerohanian maupun kegiatan peringatan hari-hari besar umat agamanya. Praktik pembukuan atau akuntansi yang ada masih menggunakan sistem tata tunggal, yaitu single entry, dan berbasis kas. Akuntansi masjid. Akuntansi masjid merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, biasanya disebut takmir, sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya masjid. Pencatatan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya, akuntansi masjid menggunakan basis kas, yaitu mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal, yaitu single entry method, di mana takmir masjid tidak perlu membuat jurnal, buku besar, dan lain-lain. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya, kemudian dilaporkan dan dievaluasi setiap bulan atau 3 bulan sekali. Identifikasi sumber pendapatan. Berdasarkan tujuan penggunaan, pendapatan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendapatan terikat temporer dan tidak terikat. Pendapatan terikat temporer artinya pendapatan yang tujuan penggunaannya sudah jelas atau sudah ditentukan penderma. Dikatakan temporer karena pemanfaatannya jangka pendek, tidak permanen. Bisa jadi pendapatan yang diterima merupakan perpaduan antara pendapatan terikat dan temporer. Identifikasi dan klasifikasi aktivitas organisasi. Setiap pencapaian tujuan akan disertai dengan aktivitas. Selanjutnya, aktivitas dapat menimbulkan biaya. Biaya membutuhkan sumber dana. Oleh karena itu, aktivitas diturunkan dari tujuan yang harus dicapai per periode, maka penentuan besarnya kebutuhan dana per periode akibat adanya aktivitas per periode juga dapat ditentukan. Penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Salah satu penyusunan anggaran yang cukup layak digunakan untuk memotivasi pencapaian tujuan adalah penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja dikarakteristikkan dengan mengklasifikasikan anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran yang telah terkelompok dalam aktivitas-aktivitas akan memudahkan pihak pelaksana anggaran melakukan evaluasi capaian atas aktivitas yang dilakukan. Yang D, keempat, penyajian laporan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan aktivitas organisasi. Output dari aktivitas penganggaran adalah realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran dapat disusun per bulan, per 3 bulan, agar capaian organisasi dapat diketahui secara intern. Diharapkan dengan laporan realisasi anggaran, pengelola dapat mengevaluasi keberhasilan aktivitas dan ketersediaan dana. Yang kelima yaitu pedoman pengelolaan keuangan masjid. Pedoman pengelolaan keuangan takmir masjid mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Sumber dana. Yang pertama yaitu dari donatur tetap, yaitu sumbangan dari jamaah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infak. Yang kedua yaitu donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya
kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor, atau simpatisan. Yang ketiga yaitu donatur bebas. Donatur bebas yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jamaah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidentil. Usaha ekonomi yaitu dana yang diperoleh dengan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan. Yang kedua yaitu penganggaran kegiatan. Perencanaan keuangan dalam melaksanakan program kerja dilakukan secara periodik. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, sehingga kebutuhan biaya operasi dan pemenuhannya dapat diperkirakan. Yang ketiga yaitu lalu lintas keuangan. Bagian pertama yaitu bagian pengumpulan. Pengumpulan dana dikoordinasi oleh pengurus bidang dana dan perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan aktivitas, pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu pengawasan. Aktivitas pengumpulan dana oleh bidang dana dan perlengkapan maupun pengolahan dana oleh bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Akuntansi gereja. Keuangan gereja seharusnya menjadi bagian dari organisasi gereja, bukannya bagian pelayanan rohani. Akan tetapi, jika dilihat pada kitab Perjanjian Baru, khususnya surat-surat Paulus pada gereja-gereja, bahwa sesungguhnya pada waktu itu keuangan gereja itu penting secara rohani, dan oleh karenanya penting bagi gereja masa kini. Banyak gereja menggunakan basis kas untuk akuntansi yang memenuhi kebutuhan mereka. Jumlah hutang belum terbayar tidak sulit diidentifikasi pada waktu tertentu. Namun demikian, perhitungan depresiasi memiliki sedikit atau tidak memiliki nilai informasi untuk gereja. Buku penerimaan multikolom dan pengeluaran adalah jurnal yang diperlukan. Bendahara dapat membuat laporan penerimaan dan pengeluaran secara langsung dari total kolom. Di bawah ini dianjurkan suatu rencana untuk diikuti demi pengelolaan yang betul atas persembahan gereja. Yang pertama itu semua persembahan harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota gereja. Yang kedua yaitu catatan cermat harus dibuat yang merinci jumlah semua persembahan yang diterima. Yang ketiga yaitu semua orang yang menghitung persembahan harus membubuh tanda tangannya yang menandakan bahwa mereka membenarkan jumlah yang diterima dan dicatat. Suatu panitia keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang harus bertanggung jawab atas pengaturan pengeluaran persembahan itu. Selain dari anggota-anggota tersebut, pembuka gereja atau gembala sidang harus termasuk panitian dan bertindak sebagai ketua. Yang kelima yaitu seorang bendahara harus diangkat dari kalangan anggota untuk membuat pencatatan cermat atas semua keuangan gereja. Yang keenam yaitu bendahara harus menyimpan uang gereja di tempat aman untuk penggunaannya di masa depan. Yang ketujuh yaitu persembahan yang diberikan untuk maksud tertentu harus digunakan hanya untuk maksud tersebut. Yang terakhir yaitu laporan keuangan tahunan harus disediakan bagi semua anggota. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Maaf sebelumnya, Anissa tolong di unmute dulu mic-nya. Baiklah, selanjutnya itu laporan keuangan gereja. Laporan keuangan gereja dimaksudkan terutama untuk penggunaan internal. Laporan komparatif dari penerimaan dan pengeluaran merupakan kepentingan utama bagi anggota gereja.
Anggota cenderung menginginkan informasi lebih rinci tentang pengeluaran dan itu bisa ditunjukkan pada daftar tambahan. Laporan perubahan posisi keuangan berbasis kas dapat menggantikan laporan laba rugi. Dalam prakteknya, gereja biasanya mendapatkan sumber dana dari sumbangan para jemaat yang kemudian digunakan untuk tujuan khusus. Proses akuntansi dana meliputi penyusunan anggaran pada awal periode yang dilakukan baik secara bottom-up maupun top-down. Anggaran ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas gereja selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak gereja berdasarkan basis kas. Proses terakhir yaitu membuat jurnal penutup dan menyiapkan laporan keuangan akhir periode. Partai politik. Partai politik disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita utama memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara kebutuhan negara. Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun tujuan umum partai politik yaitu yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dan peran partai politik. Yang pertama yaitu partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. Partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Yang kedua yaitu berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, berperan sebagai sarana komunikasi yang mana partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga, partai politik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik merupakan sarana untuk melakukan rekrutmen politik dengan mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dalam rangka memperluas partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya yaitu akuntansi keuangan partai politik. Kegiatan manajemen keuangan adalah terkait dengan cara memperoleh dan menggunakan dana. Yang pertama, sumber pendanaan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah. Yang kedua, sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, atau jasa. Yang ketiga, bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta rupiah dalam waktu 1 tahun. Yang kelima, sumbangan dari perusahaan dan badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta dalam waktu 1 tahun. Berikutnya itu aktivitas pencarian dana yang dilarang. Yang pertama, menerima sumbangan dari pihak asing dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan. Yang kedua, menerima sumbangan berupa barang maupun uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Yang ketiga, menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan badan usaha melebihi batas yang ditetapkan. Yang keempat, meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dengan sebutan lainnya koperasi, yayasan, LSM, ormas, dan organisasi lainnya.
Yang kelima, memperoleh hasil dari aktivitas bisnis. Misalnya mendirikan badan usaha yang dapat menghasilkan laba atau menanamkan modal berupa saham pada suatu badan usaha. Tinjauan terhadap PSAK nomor 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. Organisasi partai politik merupakan organisasi yang tidak bermotif untuk mencari laba dan bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang diwujudkan secara konstitusional, maka partai politik termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal sebagai ukuran keberhasilan, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, dan biaya overhead. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh partai politik menurut PSAK nomor 45 antara lain, yang pertama itu laporan posisi keuangan, kedua laporan aktivitas, ketiga laporan perubahan dalam aset neto atau ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Peraturan KPU nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Ada 3 pendapat terkait penerapan PSAK nomor 45 sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Pertama, yaitu PSAK nomor 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Kedua, standar akuntansi keuangan khusus partai politik tidak perlu dibuat tetapi dapat melakukan modifikasi PSAK nomor 45. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan khusus partai politik perlu dibuat karena karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan laporan keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan partai politik. Pedoman akuntansi khusus untuk partai politik akan diperlukan, terutama untuk mencatat pos-pos yaitu dana bantuan pemerintah dan laporan parpol. Bantuan ini mengandung 2 aspek, yaitu uang dalam laporan keuangan tergambar jumlah uang yang diterima dan penggunaannya. Yang kedua, barang atau jasa dalam laporan neraca tergambar sesuai dengan nilai uang, barang, dan jasa tersebut. Baiklah, kami akan memperlihatkan salah satu contoh kasus dari akuntansi nirlaba sebagai berikut. Saudara, setelah menetapkan Ketua dan Sekretaris Umum Yayasan Anak Bangsa Josefa Jenelia Kelbulan dan Lambert Miru sebagai tersangka, Polda Maluku kini membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa dirugikan atau ditipu dalam kasus penggandaan uang Yayasan Anak Bangsa. Diduga masih banyak warga yang menjadi korban penipuan penggandaan uang berkedok Yayasan Anak Bangsa. Polda Maluku membuka posko pengaduan kepada pihak kepolisian bagi warga yang merasa dirugikan oleh Yayasan Anak Bangsa. Setelah membuka posko pengaduan, sejumlah warga yang merasa dirugikan oleh Yayasan Anak Bangsa yang merupakan anggota yayasan dari Maluku Utara, Sulawesi, Papua, dan Maluku mulai mendatangi markas Polda Maluku. Mereka bahkan mengaku kebingungan untuk kembali ke daerah masing-masing karena sudah berada di Ambon berbulan-bulan hanya untuk menunggu dana kompensasi yang dijanjikan oleh Yayasan Anak Bangsa. Pada masyarakat, apabila yang mereka merasa dirugikan, kami sementara membuka posko pengaduan. Pertama ada di Polda Maluku, kemudian di Polres jajaran Polda Maluku. Kami juga sudah arahkan ke Polres untuk membuka posko pengaduan apabila masyarakat merasa ada yang dirugikan. Terima kasih. Dijanjikan untuk bagi itu dan mereka tidak kembali karena memang tidak ada biaya untuk mereka kembali. Artinya kita ke sini minta kebijakan bagaimana dari pihak kepolisian khususnya di kami umat sini bagaimana menyikapi kondisi ini supaya teman-teman yang dari berbagai provinsi calon penerima kompensasi ini bisa kembali ke
tempat mereka. Tapi teman-teman yang lain yang dari perwakilan yang lain, ada yang di Papua itu sudah 1 tahun lebih. Kalau teman-teman dari Sulawesi, dari Ternate dan segala macam sudah berapa tahun? Dan 6 bulan. Sulawesi 6 bulan. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan ya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami yaitu kelompok 12. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.